Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Siti Soja Yasmin dengan NIM 12220800103 dari Prodi Pendidikan Kimia kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan hasil resum dari beberapa video yang sudah ditugaskan. Yang pertama yaitu salah fokus. Salah fokus terjadi ketika argumen atau tanggapan yang dibuat tidak menyasar inti dari topik argumen. Kesalahan ini bisa terjadi ketika tidak objektif dan membiarkan perasaan atau asumsi pribadi mempengaruhi proses berpikir. Yang pertama yaitu ad hominem atau salah fokus terhadap aspek pribadi seseorang. Misalnya menyerang layar belakang, kondisi fisik, atau kepercayaan pembuat argumen, bukan isi dari argumen itu sendiri. Lalu ada fokus pada hal-hal yang tidak disukai. Kita fokus bukan pada inti argumen, tetapi pada asosiasinya dengan sesuatu yang tidak disukai. Selanjutnya ada tukuku yang merupakan salah fokus ke perilaku pembuat argumen yang tidak sesuai dengan isi argumen. Dan yang terakhir yaitu fokus ke pendapat mayoritas. Kesalahan ini mirip dengan mengutip tokoh, namun yang dikutip bukan orang melainkan masyarakat. Misalnya seperti suatu merek paling banyak digunakan bukan berarti merek itu paling terbaik. Selanjutnya yaitu logika meloncat. Kesalahan dalam kategori lompatan logika ini terjadi ketika seseorang terburu-buru mengambil kesimpulan tanpa premis yang cukup. Yang pertama yaitu menganggap A terjadi sebelum B, maka pasti A menyebabkan B. Nah, sebelum menyimpulkan A menyebabkan B, kita harus menjelaskan terlebih dahulu bagaimana hubungan sebab akibat terjadi. Artinya, fakta bahwa A terjadi sebelum B belum menjelaskan bagaimana A dapat menyebabkan B. Besarkan dampak. Hal ini terjadi ketika kita berusaha menyanggah argumen seseorang dengan membesar-besarkan konsekuensi negatif dari argumennya. Kesalahan ini bisa terjadi tidak sengaja, ada pula yang sengaja untuk menakuti lawannya. Selanjutnya yaitu menyodorkan dilema palsu. Dilema adalah situasi ketika dihadapkan pada dua kemungkinan yang setara, seperti sama bagusnya atau sama buruknya, sehingga kita sulit untuk memilihnya. Selanjutnya yaitu menggunakan ketidaktahuan sebagai penjelasan. Nah, ada dua situasi di mana kita melakukan kesalahan ini. Yang pertama, menyatakan sesuatu salah karena belum bisa membuktikan kebenarannya, dan yang kedua, menyatakan sesuatu benar karena belum bisa membuktikan kesalahannya. Agar kita tidak terjebak dalam melakukan kesalahan, kita harus memeriksa argumen kita apakah premis-premisnya sudah lengkap atau masih perlu ditambah premis pendukung agar dapat menjadi sebuah kesimpulan yang baik. Selanjutnya yaitu kritis membaca berita. Berita bukan hanya untuk mencari informasi, tetapi juga untuk mengawasi kerja pemerintah. Isi berita tidak bisa dipercaya begitu saja karena penulis bisa saja melakukan kesalahan. Sebagai pembaca berita yang kritis, kita harus menerapkan prinsip teliti sebelum percaya dan teliti sebelum sebar dengan langkah-langkah yang dapat dilakukan agar yakin suatu berita dapat dipercaya atau tidak. Yang pertama yaitu periksa reaksi emosional setelah membaca berita. Bila kita merasakan emosi yang menggebu-gebu seperti marah, itu lebih mendorong kita untuk bertindak tanpa berpikir panjang. Yang kedua yaitu ingat dari mana berita tersebut berasal. Jika disebar melalui media sosial atau percakapan online, maka kita harus mempertanyakan siapa yang menyebarkan berita tersebut. Yang ketiga yaitu membaca judul berita. Ketika membaca berita, kita jangan berhenti pada judul, tetapi harus membaca hingga selesai agar dapat menilai dengan baik. Yang keempat yaitu periksa apakah media yang memuatnya punya kredibilitas. Jika hasilnya mencurigakan, jangan pernah percaya situs tersebut. Yang kelima yaitu waspadai waktu penayangan berita. Hati-hati dengan breaking news karena waktu peristiwa dan waktu terbitnya berita sangat berdekatan. Bahkan ada yang disiarkan secara langsung. Nah, seringkali jurnalis belum mempunyai informasi yang lengkap tentang kejadian tersebut. Jadi, lebih baik kita menunggu beberapa waktu sampai disajikan liputan yang lebih menyeluruh. Yang keenam yaitu waspadai kutipan dalam sebuah berita.
Jika sebuah berita mengutip narasumber, maka kita harus menanyakan apakah kualifikasi narasumber tersebut sesuai dengan topik berita. 7 yaitu periksa tautan ke sumber lain dalam sebuah berita online. Bila sebuah berita mengandung tautan artikel atau media lain dan tidak menyertakan sumber lain, maka penulis berarti tidak memiliki akses langsung terhadap sumber yang dapat dipercaya dan patut untuk dicurigai. 8 yaitu cermati foto atau gambar yang dipakai dalam berita. Yang kesembilan yaitu bandingkan berita di media satu dengan yang lainnya. Kita dapat mencari tahu apakah media-media lain juga memberitakan informasi yang sama. Semakin banyak media yang memberitakan dan memiliki banyak informasi antara berita-berita dari media yang berbeda, maka berita tersebut dapat kita percaya. Kita mempunyai tanggung jawab kepada orang sekitar untuk tidak menyebar yang belum tentu benar dan jangan langsung menyebar sebelum kita menelitinya. Yaitu kritis membaca hasil penelitian. Kenapa kita perlu sikap kritis dalam membaca artikel hasil penelitian? Karena ketika kita mendengar kalimat menurut penelitian, Survei menyatakan membuat kita lebih mudah percaya, padahal tidak semua penelitian layak untuk dipercaya. Agar tidak keliru dan tersesat, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab sebelum percaya pada sebuah artikel sains atau penelitian. Yang pertama yaitu, apakah judul sebuah artikel sains terdengar sensasional? Yang kedua yaitu, apakah peneliti yang disebutkan dalam artikel sains bisa kita percaya? Yang ketiga yaitu, jika penelitian membuat kesimpulan tentang seluruh kelompok, apakah generalisasinya cukup kuat? Yang keempat yaitu, jika penelitian membuat kesimpulan tentang hubungan sebab akibat, apakah sudah yakin jika ia bukan hanya sekedar korelasi? Yang kelima yaitu, apakah sebuah penelitian menggunakan kelompok pembanding? Yang keenam yaitu, apakah data dalam sebuah penelitian dipilih secara objektif? Dan yang terakhir, apakah penelitian tersebut banyak dikutip oleh peneliti lain? Ketujuh hal tersebut harus kita periksa dan kita tanyakan agar dapat menilai sebuah artikel sains atau hasil penelitian merupakan kebenaran. Karena yaitu logical fallacy atau mengenai sesat pikir, yaitu menipu orang yang mendengar argumen tersebut. Karakteristik dari logical fallacy ini yaitu harus terdapat kesalahan dalam logika berpikir, harus bisa diterapkan terhadap argumen, dan harus memiliki kesan menipu. Berpikir kritis dan logis tanpa sesat pikir memiliki manfaat bagi kita dalam menjalani aktivitas apapun agar dapat menentukan keputusan dengan baik. Yaitu kenali pikiranmu, kurangi overthinkingmu. Sensasi merupakan semua hal yang berasal dari luar dan ditangkap oleh panca indera kita. Sedangkan persepsi adalah apa yang ditangkap oleh panca indera yang akan dikirim ke otak dan diberi makna. Persepsi dipengaruhi oleh mindset, perasaan, sikap, bahkan kepercayaan kita. Dalam mempersepsikan sebuah kejadian, hal pertama yaitu memberikan konteks ke dalam kejadian dan pengalaman tersebut. Ketika otak tidak sinkron dengan realita, itu akan membuat kita salah memberi makna dan muncul negative thinking. Nah, cara kita untuk mengurangi negative thinking terhadap suatu adalah bagaimana cara kita menanggapi dan memberikan persepsi terhadap sesuatu itu. Lalu, ada 3 pola berpikir negatif yang umum muncul. Yang pertama yaitu pola pukul rata. Satu atau beberapa kejadian dianggap mempengaruhi seluruh hidup. Contohnya seperti saat kita membuat kesalahan kecil di tempat kerja, kita berpikir, saya selalu membuat kesalahan, saya pasti akan selalu gagal dalam karir saya. Yang kedua yaitu pola melompat ke kesimpulan. Pola ini membuat asumsi tanpa memiliki bukti yang cukup. Seperti saat kita menerima pesan dari teman yang tidak langsung menjawab dan kita berpikir, dia pasti marah atau dia tidak suka pada kita. Selanjutnya yaitu pola menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Menyalahkan diri sendiri atau orang lain tanpa mempertimbangkan hal lain mungkin mempengaruhi situasi. Contohnya seperti saat kita terjebak atau tertunda di jalan menuju rapat karena kemacetan lalu lintas dan akhirnya berpikir, ini semua salahku. Aku selalu membuat segala sesuatunya menjadi rumit. Selanjutnya yaitu 6 sesat pikir yang umum terjadi atau logical fallacy. Yang pertama yaitu circular reasoning, itu pengambilan keputusan yang berputar-putar.
Argumen ini berputar-putar tapi tidak menyertakan bukti atas klaim yang dikatakan. Contoh yang saya ambil ini seperti seseorang yang menganggap kalau kuliah itu sia-sia, kalau ujung-ujungnya bakal jadi pengangguran. Argumen ini dilontarkan berdasarkan fakta bahwa ada banyak lulusan kuliah yang menganggur. Pernyataan ini sekilas memang terlihat logis. Namun, fakta bahwa ada banyak lulusan perguruan tinggi yang menganggur secara tidak langsung membuat kuliah yang mereka jalani sia-sia. Apalagi proses kuliah tidak hanya bertujuan untuk mencapai pekerjaan. Yang kedua yaitu hasty generalization atau overgeneralization dan terburu-buru. Padahal sampel yang dipakai tidaklah merepresentasikan kebenaran karena kurang memadai. Contoh yang saya ambil yaitu anak Tanjung Priuk mencuri handphoneku. Berarti semua anak Priuk berwatak pencuri. Atau kemarin ada siswa yang membolos. Berarti siswa sekolah ini memang cenderung membolos dan malas sekolah. Yang ketiga yaitu slippery slope, yaitu ketika satu langkah kejadian akan membuat langkah-langkah lain menjadi panjang dan menimbulkan efek signifikan. Contoh yang saya ambil yaitu saya dengar kita wajib vaksin sekarang supaya ketergantungan. Jadi pemerintah bisa terus melakukan vaksinasi setiap tahun. Jenis sesat pikir yang menghubungkan situasi saat ini dengan situasi masa depan yang tidak logis dan tanpa bukti. Yang keempat yaitu strawman, yaitu bentuk umum dari argumen dan sebuah kesesatan yang tidak berdasarkan pada pemberian impresi terhadap penolakan argumen. Contoh yang saya ambil, metode pengobatan alami atau naturopati menawarkan solusi alami pencegahan kanker. Jadi maksud Anda, naturopati menentang pengobatan medis seperti kemoterapi dan radiasi. Padahal praktisi naturopati merekomendasikan beberapa cara mencegah perkembangan kanker tanpa mengganti pengobatan medis yang sudah teruji klinis. Yang kelima yaitu false dichotomy, yaitu ketika kita menganggap bahwa dalam satu argumen hanya ada dua pilihan alternatif. Contoh yang saya ambil, jika vaksin tidak mencegah seseorang terinfeksi dan menularkan virus COVID-19, mengapa harus vaksinasi? Argumen ini termasuk contoh false dichotomy karena mengasumsikan dari dua pilihan, yaitu vaksin bekerja secara ampuh dan tidak ampuh. Padahal, ada sisi lain yang menunjukkan bahwa meski tidak sepenuhnya mencegah infeksi, penggunaan vaksin bisa mengurangi keparahan penyakit dan risiko kematian. Yang terakhir yaitu ad hominem, yaitu ketika argumen yang ditunjukkan untuk orang yang menjadi lawan bicara bukan argumen. Jadi yang diserang karakteristik pribadi lawan bicara bukan argumennya. Contoh yang saya ambil, saya dengar kita tidak boleh percaya pada vaksin X karena perusahaannya terlibat isu sosial. Ini adalah contoh ad hominem karena berfokus pada masalah yang melibatkan perusahaan pembuat vaksin, bukan pada keamanan vaksin itu sendiri. Pemikiran tersebut sekilas terlihat relevan, padahal justru mengalihkan lawan bicara dari fakta bahwa vaksin tersebut telah melakukan uji klinis secara baik. Ada cerita overthinking yang pernah saya alami waktu mau lulus SMA menjelang ujian akhir. Saya mulai bertanya-tanya, mau jadi apa ya? Mau lanjut kuliah atau langsung kerja aja? Ketika hampir semua teman-teman saya sudah mempunyai selanjutnya mau bagaimana dan jadi apa, saya sendiri masih bingung dan bertanya-tanya setiap malamnya. Hal itu terus berlangsung hingga menjelang UTBK dan saya dinyatakan tidak lolos. Semenjak hari itu, rasanya semakin bingung dan takut. Takut gagal, takut gak jadi apa-apa, tetapi dengan dukungan orang tua dan orang-orang terdekat, saya mulai bangkit dan mau mencoba lagi. Ternyata kali ini saya lolos. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.